Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Merah Putra dengan NIM 241095-2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa saya mengenai modul 2 osiloskop. Yang pertama itu, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Jawabannya adalah kalibrasi osiloskop perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan kepresisian pengukuran. Dengan melakukan kalibrasi, nilai tegangan, waktu, dan frekuensi yang ditampilkan osiloskop dapat mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih valid. Selain itu, kalibrasi juga menjaga konsistensi data, memungkinkan hasil pengukuran tetap stabil meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda atau menggunakan perangkat lain. Yang kedua itu, jelaskan perbedaan dengan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan periode. Yang pertama itu pada amplitude. Tegangan DC, amplitudo tetap dan tidak berubah terhadap waktu, ditampilkan sebagai garis horizontal pada osiloskop. Yang tegangan AC, amplitudo berubah secara periodik, menunjukkan nilai maksimum atau puncak dan minimum pada osiloskop dalam bentuk gelombang. Kalau pada frekuensi, tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena nilainya konstan dan tidak berosilasi. Tegangan AC memiliki frekuensi yang menyatakan jumlah siklus per detik dalam Hertz, misalnya 50 Hz atau 60 Hz pada listrik rumah tangga. Yang ketiga pada periode, tegangan DC tidak memiliki periode karena tegangan tidak mengalami siklus perubahan. Tegangan AC memiliki periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang penuh, yang dihitung sebagai kebalikan dari frekuensi. Yang ketiga itu jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Selama praktikum, macam-macam gelombang yang berdasarkan generator fungsi frekuensi yang kami dapati kurang lebih ada 3 macam gelombang. Gelombang sine atau sinusoidal. Gelombang sine berbentuk lengkung yang berulang secara terus-menerus. Frekuensi pada osiloskop bentuk gelombang sinusoidal memiliki 1000 Hz dan generator fungsi juga memiliki 1000 Hz. Nampak di sini adalah gelombang sinusoidal seperti gunung dan lembah. Yang kedua itu gelombang sawtooth atau gigi gergaji, bentuknya mirip dengan gigi gergaji. Bentuk gelombang yang naik secara perlahan dan turun tajam. Frekuensi gelombang gigi gergaji pada generator fungsi yaitu 1000 Hz juga, sama dengan sine. Bentuknya seperti ini, turun tajam, naik seperti gigi gergaji. Yang ketiga itu gelombang pulsa atau kotak, terdiri dari impuls singkat yang memiliki tingkat tegangan tinggi diikuti oleh periode di mana tegangan tetap rendah. Frekuensi gelombang pulsa pada generator fungsi yaitu 1000 Hz seperti kotak gini. Dan yang terakhir, selain dari luar praktikum, ada gelombang segitiga. Untuk gelombang periodik ini memiliki bentuk seperti segitiga, memiliki dua sisi miring yang sama. Yang 4 itu bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Seperti sini, beban satu lampu daya terukurnya 0,3009 watt dan daya terhitungnya 0,0102 watt. Jadi persentase errornya 2850. Hal ini menyatakan bahwa persentase error kesalahan sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pengukuran daya oleh praktikan, kurang teliti saat mengukur, dan kesalahan pembacaan alat ukur. Dengan alat ukur analog, praktikan memiliki tingkat ketidaktelitian dan pembacaan hasil pada alat sangat tinggi. Jadi praktikan harus pandai memilih menggunakan alat ukur analog yang sesuai dan akurat supaya dapat mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Yang kelima itu bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada daya beban lampu. Seperti pada gambar di sini, nyatakan bahwa persentase error sama tinggi seperti seri. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pengukuran daya oleh praktikan, kurang teliti saat mengukur, dan kesalahan pembacaan alat ukur. Dengan alat ukur analog, praktikan memiliki tingkat ketidaktelitian dan pembacaan hasil pada alat sangat tinggi. Jadi praktikan harus pandai memilih menggunakan alat ukur analog yang sesuai dan akurat supaya dapat mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Segitu saja analisa modul 2 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.